Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 404 sampai 405. Dua sosok langsung melesat dari kerumunan menuju ke arah Gustav sambil berkata, "Kalau begitu, keluargaku ingin menjadi yang pertama mencobanya." Salah satunya melompat ke depan Gustav. Tubuhnya melayang dan kakinya menyapu. Kekuatan yang besar dari tendangan secepat kilat ini menyapu bagian bawah tubuh Gustav. Kalau terkena, kekuatan besar ini bahkan bisa memotong seseorang menjadi dua bagian. Sementara seorang lainnya dari keluarga Lee, tangan kanannya menggenggam sebilah pedang melengkung. Pedang itu bersinar putih dan sangat tajam, seolah-olah bisa memotong udara menjadi dua. Efek visualnya sangat mengerikan. Kekuatan pedang itu langsung mengarah ke kepala Gustav. Kalau dua serangan ini mengenai Gustav dengan tepat, dia pasti akan terbelah menjadi tiga bagian. Para ahli di provinsi Huian berdiskusi. Keluarga Li benar-benar berlebihan kali ini. Memang demi barang berharga itu sesuatu yang penting, namun mereka begitu tidak tahu malu mengeluarkan serangan seperti itu. Kedua orang dari keluarga Li ini memiliki kekuatan yang sangat dihormati di provinsi Huian. Gustav melihat dua serangan mematikan itu datang seperti badai. Namun ekspresinya tetap tenang. Dia tahu bahwa untuk bisa pergi dengan barang itu, dia harus menembus jalan darah. Dia melihat wajah orang-orang itu satu persatu. Karena mereka mengancamnya di mana-mana, maka Gustav juga tidak perlu menahan diri. Orang yang memegang pedang melengkung dari keluarga Li itu tertawa dingin. "Anak muda, keluarkan senjatamu. Jangan sampai ada yang bilang kami mempermainkanmu." Gustav melangkah maju. Dia menghadapi dua orang itu dan berseru, "Kalian berdua tidak cukup pantas untuk melihat senjataku." Begitu selesai berbicara, Gustav memiringkan tubuhnya. Dia menghindari serangan mematikan dari pedang melengkung itu, sekaligus menghantamkan pukulan ke kaki orang yang satunya. Dengan pukulan ini, lengan Gustav mengeluarkan suara gemeretak tajam. Setiap sendinya seolah meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Ki sejati yang kuat pun bergolak. Meskipun naga darah tidak muncul, namun aura pembunuhannya sangat menakutkan. Terdengar bunyi deru yang kuat. Dua kekuatan bertabrakan. Seluruh bumi bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Angin kencang dan debu beterbangan. Ekspresi orang dari keluarga Li yang menyerang dengan tendangan itu membeku. Bagaimana ini mungkin? Aura wajahnya dengan cepat berubah menjadi sangat ketakutan. Dia merasakan kakinya seolah-olah akan sobek oleh kekuatan besar. Pada saat berikutnya, dengan suara keras dan di bawah ekspresi terkejut lawannya, Gustav berteriak dengan keras, "Matilah kalian!" Suara gemuruh seperti petir meledak. Darah pembunuh dan ki sejati dari pukulan Gustav terus-menerus bertabrakan. Darah menyembur di udara, dan di bawah kekuatan ini, raut wajah orang dari keluarga Li itu menjadi sangat pucat. Secara samar, semua orang bisa mendengar suara tulang patah. Kemudian terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Orang itu terhempas keluar, lalu jatuh dengan keras ke tanah dan langsung tewas seketika. Orang yang memegang pedang melengkung itu juga terkejut. Baru saja dia ingin bereaksi, namun Gustav sudah muncul di depannya. Tangan Gustav yang dipenuhi ki sejati langsung menggenggam punggung pedang dan mendorongnya dengan kuat. Sebelum orang itu sempat bereaksi, kepalanya sudah jatuh ke tanah. Darah berhamburan di mana-mana. Setelah menyelesaikan semua ini, Gustav melangkah maju dan menatap dingin semua orang.
Siapapun yang berani maju selangkah, aku, Gustav Ye, akan membakar tubuh dan jiwa orang tersebut." Pada saat ini, seluruh gunung Qianju menjadi sunyi. Angin dingin menderu membuat wilayah 1000 meter di sekitarnya menjadi seperti kuburan. Keheningan seperti ini bahkan membuat orang merasa sesak nafas. Hingga kemudian angin sejuk berhembus dan semua orang tersentak lalu kembali tersadar. Detik berikutnya suasana menjadi riuh. Orang-orang dari keluarga Li tewas begitu saja tanpa tanda-tanda sebelumnya. 2 serangan. Gustav hanya menggunakan 2 serangan untuk langsung membunuh 2 ahli puncak dari provinsi Huiyan. Ini terlalu aneh. Baru saja Gustav jelas-jelas dalam situasi yang hampir mati. Namun tiba-tiba dalam sekejap mata dia berbalik menguasai keadaan. Hasil ini membuat semua orang terkejut dan mulai berbisik satu sama lain. Apakah orang-orang dari keluarga Li benar-benar sudah mati? Aku pernah berlatih tanding dengan mereka. Meskipun bukan ahli puncak di provinsi Huiyan, namun mereka tidak akan semudah ini untuk terbunuh. Aku tidak salah lihat kan? Mereka berubah menjadi mayat. Apakah mataku yang salah lihat? Apakah orang-orang dari keluarga Li terlalu lemah atau anak ini yang terlalu kuat? Aku pernah mendengar di provinsi Jiangnan muncul seorang pembunuh yang kekuatannya luar biasa dan membunuh banyak orang. Jangan-jangan itu adalah dia. Orang-orang dari keluarga Li bahkan menahan nafas dan diliputi ketakutan. 2 orang itu ternyata tidak bisa menahan 2 serangan dari pihak lawan. Astaga, lelucon macam apa ini? Ekspresi An Susan sedikit aneh, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Menurutnya, kematian 2 orang dari keluarga Li sepenuhnya karena meremehkan Gustav. Gustav bisa mendapatkan harta itu jelas karena dia memiliki kekuatan. Karena itulah, dia tidak menjadi orang pertama menyerang dan hanya menunggu Gustav kelelahan. Ini sama seperti belalang yang menangkap jangkrik, tetapi ada burung pipit di belakangnya. Dia tidak percaya Gustav bisa memenangkan pertempuran secara beruntun. Beberapa orang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok memiliki sikap yang sama. Mereka juga tetap tenang dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka jelas tahu kekuatan Gustav lebih dari siapapun. Karena serangan brutal Gustav, maka untuk sementara waktu tidak ada yang berani maju. Semua orang hanya menunggu. Gustav melirik semua orang lalu berkata dengan tenang, "Karena tidak ada seorang pun yang berkata apa-apa. Kalau begitu, aku pamit dulu." Saat Gustav bersiap untuk pergi, 3 orang tua berpakaian jubah Tao menghalangi jalannya. Orang tua yang di tengah berbicara, "Aku dari kuil Huangyun. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan orang nomor 1 dari provinsi Jiangnan yang legendaris itu." Jelas mereka telah mengetahui identitas Gustav dari penduduk sekitar. Meskipun mereka takut, namun harta dari luar angkasa itu terlalu penting. Menurut mereka benda itu layak untuk diperjuangkan. Lagi pula, setiap orang dari mereka bertiga lebih kuat daripada 2 orang dari keluarga Li. Dan sejak awal mereka tidak meremehkan Gustav. Jadi, tidak mungkin Gustav bisa membunuh mereka. Orang tua itu berbicara kembali. "Gustav, sebenarnya menyerahkan barang itu akan menguntungkan baik untukmu maupun untuk kami." Dan belum selesai dia berbicara, Gustav sudah bergerak. Sebuah kalimat dingin bergema di langit dan membuat orang gemetar. "Sudah kubilang, siapapun yang berani maju selangkah saja akan kuhancurkan." Gustav seperti memunculkan angin topan di sekelilingnya. Dalam sekejap dia sudah di depan 3 orang tua itu. Tubuhnya bergetar, semua energinya meledak, dan ki sejati di dalam tubuhnya yang ditekan menjadi sangat kecil mengalir deras seperti sungai. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Tidak ada yang menyangka kalau Gustav akan menyerang lebih dulu. Ketiga orang itu langsung menjadi serius dan dengan cepat menyerang untuk menghalangi.
Energi Ki sejati mengalir di sekitar mereka dan menutup semua celah untuk Gustaf. Mereka langsung menyerang titik vital Gustaf. Salah satu dari mereka bahkan melompat tinggi. Ketika turun dari udara, kelima jarinya menjadi cakar dan ingin menusuk kepala Gustaf seperti baja. Detik berikutnya, pedang berkilauan muncul di tangan Gustaf. Pedang pembunuh naga muncul dan dengan energi murni yang mengalir, pedang itu mengeluarkan suara tajam. Ada cahaya pedang yang menyilaukan. Ilmu pedang dimainkan dan angin dingin berhembus. Dalam sekejap, di seluruh gunung Qianju, bayangan pedang ada di mana-mana. Dan dalam sekejap, bayangan pedang itu seperti badai yang turun dari langit, langsung menuju 9 lapisan neraka, lalu menutupi langit dan bumi. Ketiga orang itu awalnya ingin menutup semua jalan hidup Gustaf, tetapi malah dibalik oleh kekuatan pedang Gustaf. Tertutup oleh cahaya pedang, ketiga orang itu merasakan tubuh mereka menjadi dingin, dan mereka mulai berbicara. Ilmu pedang macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Aura pedang yang dingin seolah-olah menusuk sampai ke tulang mereka dan membuat tubuh mereka kaku. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak, sepertinya kekuatan oleh aura ini, dan perlahan-lahan bayangan pedang itu pun berhenti. Namun di sekeliling tubuh mereka muncul banyak lubang berdarah, darah memancar seperti air mancur. Pertarungan belum mulai, namun sudah selesai. Mata ketiga orang itu mengecil hingga titik maksimal. Di mata mereka, Gustaf seperti dewa yang turun dari langit dan seperti penguasa neraka. Tidak lagi peduli pada citra dan reputasi Provinsi Huiyan. Mereka gemetar ketakutan dan berlutut sambil berkata, "Master Ye, ampuni kami. Kami benar-benar tidak berani lagi. Asalkan Master Ye mau memaafkan kami. Kami bersedia menjadi budak." Gustaf melirik mereka, lalu mendengus dingin. Dia mengumpulkan energi murni pada pedang pembunuh naga dan menebasnya. Garis putih tajam melukis garis kematian, dan suara permohonan mereka terhenti. 2 detik kemudian, 3 kepala jatuh berguling ke tanah. Tubuh tanpa kepala masih dalam posisi berlutut. Pemandangan ini sangat menakutkan dan membuat semua orang di tempat itu ketakutan. Mereka pernah melihat orang yang membunuh dengan kejam, tetapi tidak menyangka kalau pemuda berusia 20-an ini bahkan tidak memaafkan orang yang memohon. Adegan ini sepertinya familiar. Bukankah orang-orang dari keluarga Li juga baru saja dibunuh dengan sekejam itu? Siapa lagi yang berani maju? Udara menjadi sangat sunyi. Semua orang hanya menatap Gustaf dengan ketakutan dan kebingungan. 5 ahli puncak Provinsi Huiyan dibunuh tanpa ampun, dan setiap orang itu tidak mampu menahan satu serangan pun dari Gustaf. Ini benar-benar tidak masuk akal. Meskipun Gustaf hanya seorang diri, tetapi justru karena seorang diri itulah sehingga menjadi menakutkan. Gustaf mengembalikan pedang yang berlumuran darah dan melirik semua orang seperti melihat semut. Pandangan ini membuat kebanyakan ahli Provinsi Huiyan merinding. Hati mereka bergetar. Awalnya mereka sama sekali tidak memandang Gustaf. Tetapi setelah mereka melihat 5 mayat yang tidak utuh dan darah yang berceceran, hati mereka hanya dipenuhi dengan ketakutan. Gustaf berdiri tegak, seorang diri, dan membuat semua orang ketakutan. Pada saat ini Gustaf berkata dengan santai, "Aku tidak ingin membunuh lagi. Kalau ada yang keberatan, mau tidak mau, aku harus menggunakan pedangku lagi." Setelah mengatakan itu, Gustaf berjalan ke arah Zuya dan berkata, "Ayo, kita pergi." Zuya baru saja tersadar dan segera mengangguk. Baiklah." Gustaf membawa Zuya pergi begitu saja. Pedang yang baru saja digunakannya sudah menguras sebagian besar energi sejatinya. Dia harus menakuti semua orang, lalu pergi saat mereka masih belum sadar sepenuhnya. Kalau tidak, maka dalam pertempuran beruntun berikutnya, dia pasti akan mengalami kekalahan.
Saat mereka hampir mencapai bawah gunung, tiba-tiba belasan aura kuat mendekat. Kali ini belasan ahli kuat mendekat ke arah Gustaf dan berkata, "Kau mau pergi? Apakah kau sudah bertanya pada Biro Seni Bela Diri Tiongkok? Kalau kau mau pergi, keluargaan kami juga tidak mengizinkan. Kami dari keluarga Leng di Provinsi Huiyan juga tidak setuju." Dalam persaingan ini, mereka ingin mengambil keuntungan. Mereka sudah melihat kalau aura Gustaf melemah beberapa derajat. Kalau mereka tidak membunuh sekarang, lalu kapan lagi? Meskipun tadi Gustaf bisa membunuh beberapa orang, tapi apakah mungkin dia bisa membunuh 10 lebih orang dalam satu serangan? Melihat 10 orang lebih yang datang dengan niat membunuh, alis Gustaf berkerut sedikit. Dia tahu kalau ini tidak akan semudah itu. Sekelompok rubah tua ini sengaja tinggal di belakang. Kurang ajar. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 406 sampai 407. Kalau Biro Seni Bela Diri Tiongkok dan kekuatan lainnya turun tangan, itu masih bisa dimengerti. Tapi saat ini An Susan juga turun tangan. Ternyata dia benar-benar serakah. 10 lebih orang ini berasal dari 4 kekuatan dan setiap orang memiliki jurus membunuh yang mematikan. Mereka tidak memberi Gustaf kesempatan untuk berpikir. Gustaf tidak ragu lagi. Dia mendorong Zuya ke samping, lalu tubuhnya mundur dengan cepat. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara desiran dan menahan di depan. Orang tua berjubah panjang dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok berkata dengan suara dingin dan suram, "Gustaf, meskipun berada di peringkat ke-10 daftar seni bela diri Tiongkok, belum tentu kau bisa menahan serangan terkuat dari kami semua. Aku ingin melihat kali ini bagaimana kau bisa bertahan." Dengan suara dingin, pergelangan tangannya bergetar, dan energi pedangnya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Banyak niat membunuh, seolah-olah berubah menjadi jaring besar yang langsung menutupi Gustaf. Dia tidak memberi Gustaf kesempatan untuk melawan. Kekuatan itu langsung menghantam pedang pembunuh naga. Serangan dari 10 lebih orang kuat itu terlalu menakutkan. Tubuh Gustaf langsung terlempar. Bahkan ada darah yang keluar dari sudut mulutnya. Dia bersandar pada pohon besar dan dengan susah payah menstabilkan tubuhnya. Dia menatap dingin pada sekelompok ahli yang berpura-pura mulia ini. Sungguh licik dan keji. Namun, jalan seni bela diri memang sekejam ini. An Susan berkata dengan suara dingin dan wajahnya tampak garang. "Anak muda, dengan serangan seperti itu mungkin akan membuatmu merasakan sakit di 5 organ dalammu. Jadi serahkan saja barangnya dan hindari penderitaan fisik." Di sampingnya, An Ruoying yang melihat pemandangan ini mencengkramkan jari-jarinya dengan erat ke sudut bajunya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. "Ayah, kau terlalu berlebihan. Kalian..." Belum selesai dia berbicara, di sampingnya muncul seorang tua dan langsung menekan satu titik di tubuhnya. Sekejap saja tubuh An Ruoying menjadi lemas. Dia hanya bisa duduk di tanah dengan mata terbuka dan melihat pemandangan yang mengerikan ini. Dia tahu dengan jelas pemuda yang dikepung itu pasti akan mati. Dalam pertarungan ini, meskipun Gustaf mati, namun An Ruoying sudah bertekad akan memberitahu dunia seni bela diri Provinsi Huiyan tentang kejadian hari ini. Dia akan membuat nama Gustaf menggema di Provinsi Huiyan agar setidaknya Gustaf bisa mati dengan tenang dan terhormat. 10 lebih bayangan sekali lagi menuju ke arah Gustaf. Kali ini dengan serangan yang lebih berat dan bayangan pedang yang meledak menyerbu ke arah Gustaf dengan membawa aura kematian yang mengerikan.
Gustav melirik ke tanah kuburan reinkarnasi dan menemukan kalau orang tua berjubah hitam tidak ada di sana. Gustav tidak peduli lagi. Dia mengumpulkan semua rahasia, semua energi sejatinya dari dantian ke dalam satu pedang. Naga darah muncul lagi dan ada suara naga yang menggema. Niat membunuh yang tak berujung keluar dari pedang pembunuh naga. Gustav berteriak, "Tebasan haus darah!" Ketika Ansusan dan orang tua berjubah panjang melihat Gustav masih berjuang, mereka tertawa terbahak-bahak. "Kau masih ingin berjuang mati-matian? Pedang itu tidak akan bisa menghindarkanmu dari kematian." Menghadapi perlawanan Gustav, semua orang menunjukkan wajah meremehkan. Seorang yang terluka dengan bermodalkan satu pedang masih ingin melawan 10 lebih ahli, benar-benar lelucon yang tidak lucu. Namun dengan cepat, senyum di wajah mereka membeku. Pedang di tangan Gustav dengan pengumpulan semua energi sejati yang tersisa dari dantian mengeluarkan suara desiran yang tajam. Bahkan di dunia yang gelap ini tiba-tiba meledak dengan cahaya yang cemerlang. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga terus membesar dan dengan cepat membesar beberapa kali lipat. Aura dingin dari neraka ke-9 dilepaskan dari tubuh pedang. Niat haus darah meledak dengan keras, seolah-olah memisahkan antara neraka dan dunia. Tidak hanya itu, samar-samar mereka melihat seekor naga darah mengelilingi tubuh pedang. Pedang itu jelas bukan pedang biasa. Gustav merasa marah. Tebasan haus darah itu akan membuatnya harus membayar harga yang sangat besar, bahkan akan membuatnya semakin terluka. Namun meskipun mati, dia ingin membuat sekelompok orang ini membayar harganya. Semua orang melihat perubahan di depan mata mereka dengan mata yang membelalak. Mereka sangat terkejut. Gustav pun meraung dengan keras, "Sekaranglah waktunya, buka semuanya." Dengan raungan Gustav itu, tebasan haus darah membawa cahaya yang sangat cemerlang, seperti komet melintasi langit dan bertabrakan dengan serangan semua orang. Di dalam suara yang jernih itu, cahaya dingin pun berkilauan. Semua senjata langsung hancur dan menjadi serpihan. Beberapa dari mereka yang menggunakan tangan dan kaki mereka langsung diledakkan tangan dan kakinya, lalu berubah menjadi kabut darah. Gelombang udara yang kuat menghantam ke segala arah. Ansusan terlempar keluar, sementara orang tua berjubah panjang jatuh terduduk dengan menyedihkan. Yang lainnya, yang memiliki kekuatan lebih rendah, langsung memuntahkan darah dan mereka langsung lemas. Kekuatan pedang itu sangat menakutkan. Namun Gustav adalah yang paling parah di antara semuanya. Di dalam dantiannya tidak ada sedikit pun energi sejati, sehingga rasa lelah yang kuat langsung menyerangnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Darah mengalir dan seluruh tubuhnya bercampur dengan tanah dan debu. Sangat menyedihkan dan tak terlukiskan. Gustav benar-benar sudah berusaha keras. Tanpa bantuan dari kuburan reinkarnasi, dia hanya bisa melakukan satu serangan ini. Bahkan seorang ahli dalam 10 besar daftar master Tiongkok tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti ini. Gustav bersandar pada dinding di belakangnya dengan terengah-engah. Ketika Zuya melihat itu, dia buru-buru berlari dan melindungi Gustav dengan erat. Zuya bertanya dengan panik, "Tuan Ye, apakah kau baik-baik saja? Jangan menakutiku." Gustav mengangguk. Dia ingin mengambil pil di sakunya, namun dia tidak punya tenaga. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak apa-apa." Mata merahnya seperti serigala lapar. Tatapannya dingin dan gila, membuat orang lain tidak berani menatapnya. Di tubuhnya hanya ada aroma darah, kegilaan, kekerasan, dan pembunuhan. Namun pada saat ini, orang tua berjubah panjang dan Ansusan sudah berdiri. Kedua orang ini adalah yang terkuat di tempat itu. Meskipun bisa menahan satu serangan Gustav,
Namun mereka juga tidak merasa nyaman. Mereka mengambil pedang di tanah, lalu selangkah demi selangkah berjalan ke arah Gustav. Setiap orang bisa melihat kalau Gustav sudah tidak punya kemungkinan untuk melawan. Gustav sudah sampai pada batasnya. Orang tua berjubah panjang itu berkata kepada Ansusan, "Aku hanya ingin kepala anak itu. Mengenai benda dari luar dunia, itu akan menjadi milikmu." Ansusan tertegun dan kemudian dia mengangguk. "Baiklah, nyawa semut itu tidak ada hubungannya denganku. Keluargaan hanya ingin benda dari luar angkasa itu. Kepala semut itu akan menjadi milikmu." Kedua orang itu sudah mencapai kesepakatan. Dengan cepat, mereka tiba di depan Gustav. Saat ini, Zuya membuka kedua lengannya melindungi Gustav. Zuya berdiri tegak dan dengan tekad yang besar dia berkata, "Kalian tidak merasa malu dengan tindakan kalian? Begitu banyak ahli seni bela diri melawan satu junior. Di mana rasa malu kalian? Kalau kalian ingin menyentuh Tuan Ye, bunuh aku dulu." Ansusan menampar Zuya, dan Zuya langsung terlempar ke samping. Dia tidak bisa menahannya. Mata Gustav memerah. Dia merasa sangat marah. Orang tua berjubah panjang itu sudah mengangkat pedangnya sambil tertawa dingin. "Gustav, hari ini aku akan membawa kepalamu kembali ke ibu kota." Pedang pun melayang turun dengan niat membunuh yang meledak. Tepat pada saat yang genting ini, terdengar suara krak yang tajam. Pintu besar yang sudah tertutup selama bertahun-tahun di kuil Buddha Jingfo di Gunung Qianju tiba-tiba terbuka. Perlahan terdengar sebuah suara seperti lonceng kuno yang berkata, "Aku dari kuil Jingfo. Aku akan menyimpan anak ini. Siapa yang keberatan?" Pada saat ini, pedang tertahan di udara dan kekuatan yang tak terlihat menghentikannya. Itu karena orang legendaris dari Gunung Qianju muncul. Semua orang tidak menyangka bahwa pada saat kematian Gustav sudah di depan mata, sosok legendaris dari provinsi Huiyan dan bahkan seluruh Tiongkok tiba-tiba muncul. Dan sikapnya sangat jelas, dia ingin melindungi Gustav di hadapan semua orang. Pada saat ini, di puncak Gunung Qianju tidak terdengar suara nafas sekalipun. Tubuh semua orang hampir membeku. Mereka semua melotot dan terkejut di tempat. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat tinggi ini benar-benar turun tangan untuk melindungi seorang pemuda yang lemah? Tanpa sadar, semua pandangan orang tertuju pada pintu besar kuil itu. Kuil Jingfo, salah satu dari 3 kuil besar di provinsi Huiyan. Ini adalah tempat terlarang di dunia seni bela diri provinsi Huiyan, hanya karena adanya seorang ahli bernama Master Jing Dao. 10 tahun yang lalu, dia adalah peringkat ke-11 dalam daftar Master Tiongkok. 10 tahun telah berlalu, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Bahkan ada rumor kalau Master Jing Dao pernah bertarung dengan ahli peringkat ketiga dalam daftar Master Tiongkok saat ini dan hasilnya imbang. Meskipun itu hanya rumor, tetapi cukup untuk membuat orang merasa ketakutan. Di hati semua orang hanya ada satu pertanyaan, kenapa Gustav bisa mendapatkan perhatian dari sosok senior seperti ini? Kenapa dia bisa diselamatkan oleh seorang ahli seperti ini? Perlahan-lahan, seorang lelaki tua berpakaian jubah biarawan berjalan keluar. Langkahnya ringan dan tanpa mengeluarkan aura sedikit pun. Meskipun tidak ada aura kekuatan, namun setiap langkah yang dia ambil seolah-olah menghantam hati setiap praktisi seni bela diri di tempat itu. Orang tua dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok itu menyipitkan matanya dengan sangat serius. Dia sangat tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Gustav. Dia tidak ingin melepaskannya. Dia juga tidak peduli dengan keberadaan Master Jing Dao. Dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk menebas leher Gustav, tetapi dia menemukan kalau dia gagal. Master Jing Dao berkata,
Kau tidak mendengar kata-kataku ya?" Setelah berkata begitu, pedang di tangan orang tua dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok itu langsung hancur. Sebuah pecahan bahkan tertembus ke perutnya. Master Jingdao mengelurkan tangannya sambil berkata, "Enyahlah." Kelima jarinya menggenggam dan sebuah kekuatan besar meledak. Orang tua berjubah langsung terlempar keluar, lalu terdampar keras di tanah dan memuntahkan darah. Seketika dia langsung pingsan. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Para biarawan di kuil seharusnya selalu rendah hati dan tidak boleh melukai orang, bukan? Tetapi apa yang terjadi dengan Master Jingdao ini? Sebuah bayangan besar langsung menyelimuti hati semua orang. Master Jingdao sudah berada di depan Gustav. Dia melihat ke arah An Susan di sampingnya dan dengan tenang berkata, "Aku akan membawanya. Apakah kau punya keberatan?" An Susan gemetar ketakutan. Di depan ahli legendaris seperti ini, mana mungkin dia berani menyatakan keberatannya. Jadi dengan gugup, dia menjawab, "Tidak." Master Jingdao mengangguk. "Baiklah." Dia mengulurkan tangannya dan langsung menopang Gustav menuju ke kuil. Kemudian dia berkata kepada Zuya, "Nona, kau seharusnya bisa berjalan sendiri. Kalau tidak keberatan, kau bisa beristirahat semalam di kuil." Zuya yang wajahnya agak bengkak langsung mengangguk dan berjalan mengikuti. Setelah itu mereka bertiga menuju ke kuil Jingfo. Mereka berjalan santai, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi mereka. Semua orang hanya bisa menelan ludah saat melihat tiga bayangan yang berjalan menjauh. Hati mereka terus bergetar. Bahkan sebagian besar dari mereka belum bisa bereaksi. 10 tahun. 10 tahun penuh Master Jingdao tidak pernah muncul. Tidak ada satupun kejadian yang membuat pintu besar itu terbuka. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Master Jingdao hidup selama 10 tahun ini. Dunia seni bela diri Tiongkok hanya memiliki legenda tentangnya, tetapi tidak pernah melihat orangnya. Hingga para ahli di Provinsi Huiyan berpikir bahwa Master Jingdao sebenarnya tidak ada. Namun pada saat ini, dia tidak hanya muncul, namun bahkan secara terang-terangan membawa Gustav yang dikepung oleh begitu banyak kekuatan. Kalau Gustav tidak mati dan suatu hari nanti kembali, dunia seni bela diri di Provinsi Huiyan pasti akan gempar. Namun, yang terpenting saat ini adalah siapa yang berani menghalangi. Ahli dari Biro Seni Bela Diri Tiongkok saja tidak punya kekuatan untuk melawan, apalagi mereka. Saat itu juga, langkah kaki Master Jingdao tiba-tiba berhenti. Sambil tetap membelakangi semua orang, suaranya yang tenang kembali terdengar. Bertahun-tahun berlalu. Akhirnya, ada seseorang yang membuatku memiliki sedikit harapan terhadap dunia seni bela diri Tiongkok. Ini sangat bagus. Tetapi kalian semua membuatku sangat kecewa. Kalian sekumpulan pengecut tidak layak berdiri di luar kuil Jingfo. Dalam 10 detik, kalau aku menemukan kalian masih di sini, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Setelah selesai berbicara, pintu besar pun tertutup dan seluruh puncak gunung Qianju terselimuti hawa dingin yang sangat tajam. 1 detik, 2 detik. Saat detik ketiga, kerumunan langsung menjadi riuh. Pada detik berikutnya, semua orang membawa teman-teman mereka yang terluka dan buru-buru turun gunung. 10 detik berlalu. Tidak ada seorang pun yang tetap berada di puncak gunung Qianju. Master Jingdao marah. Tentu tidak ada yang berani tinggal. Saat ini di kuil Jingfo, Gustav dipopong oleh Master Jingdao langsung ke tempat tidur. Kemudian dia mengeluarkan sebuah pil dan langsung memasukkannya ke mulut Gustav sambil berkata, "Pil ini baik untukmu, jangan menolaknya." Gustav mengangguk. Pil itu masuk ke mulutnya dan lukanya benar-benar terasa berkurang. Gustav berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih." Master Jingdao tidak menanggapi, tetapi dia melihat ke arah Zuya yang ada di samping dan dengan tenang berkata,
Malam ini, anak ini akan dirawat olehmu. Aku akan pergi mencari beberapa obat herbal. Lukanya sangat parah." Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi keluar. Saat ini, Gustav membuka mulutnya dan bertanya, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Pintu kamar tertutup dan hanya meninggalkan satu kalimat yang bergema, "Aku, Jingdao, menyelamatkan orang tanpa alasan. Kalau harus ada satu alasan, itu karena aku menyukaimu." Segera di seluruh ruangan yang tersisa, hanya Zuya dan Gustav. Di dalam ruangan itu, meskipun sangat sederhana, tetapi semua yang diperlukan ada. Zuya keluar untuk mengambil air hangat. Dia memeras handuk dan dengan hati-hati menyeka tubuh Gustav sambil berkata, "Tuan Ye, maaf, karena tadi aku tidak bisa banyak membantu." Zuya merasa bersalah. Bagaimanapun, Gustav adalah orang yang dia bawa. Gustav melihat wajah Zuya yang bengkak, terkena tamparan, dan berkata dengan pelan, "Tamparan itu kau dapatkan karena aku. Setelah aku sembuh, Ansusan akan mati dengan sangat mengenaskan." Setelah itu Gustav menutup matanya dan berbaring. Dia langsung masuk ke kuburan reinkarnasi. Orang tua berjubah hitam sudah muncul di depan Gustav dan berbicara, "Anak muda, apakah kau akan menyalahkanku karena tidak turun tangan pada saat tadi?" Gustav menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah naga darah di atas dan berkata dengan dingin, "Selama ini, semuanya berjalan terlalu mulus bagiku. Jadi sesekali hal seperti ini juga bisa dianggap baik untukku. Apalagi karena kejadian ini, akhirnya naga darah telah berkembang lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, sepertinya aku juga bisa menerobos lagi." Mata orang tua berjubah hitam itu menyipit. Dia semakin mengagumi Gustav, lalu berkata, "Selain itu, kau juga masih memiliki manfaat terbesar yang belum kau gunakan. Itu adalah batu roh dari luar angkasa ini." Setelah berkata begitu, orang tua berjubah hitam itu mengayunkan tangannya dan sebuah batu roh luar angkasa yang bersinar langsung melayang di atas kuburan reinkarnasi. Cahaya merah menyinari bumi dan hampir 100 nisan bergetar dengan hebat. 2 di antaranya bahkan memunculkan retakan. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.